Meski belum mengumumkan siapa capres dari PDIP, namun dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP, Megawati banyak membicarakan sejumlah isu dan juga kritik. Apa makna dari isi pidato Megawati tersebut juga mulai mengarah kepada siapa yang akan dipilih PDIP sebagai capres pemilu 2024 mendatang. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, kemarin kita dengar banyak sekali isunya, kritiknya, tapi kemarin yang paling menarik dan yang banyak dibahas itu adalah soal emansipasi, perempuan, kesetaraan. Mas Hanta, menurut Anda ada tidak indikasi kalau selanjutnya calonnya adalah perempuan nih? Ya, kalau kita menghubung-hubungkannya dengan sebuah pesan kode politik bisa dihubung-hubungkan. Tetapi saya kira Ibu Megawati dan PD Perjuangan masih membuka peluang kemungkinan yang cukup besar untuk menentukan termasuk siapa capresnya. Karena dalam dinamika penentuan calon presiden itu pasti multivariabel, banyak variabel. Apalagi PD Perjuangan yang cukup berpengalaman 2 kali menang Pilpres sebagai pemenang pemilu, itu pasti tidak sekedar memperhatikan misalnya, oh harus Mbak Puan, oh Mas Ganjar, dan seterusnya. Banyak variabel, misalnya variabel bagaimana menjadikan pemilu legislatif itu memberikan dampak elektoral secara dalam istilah kita sering sebut kotel efek atau efek ekor jas kepada partainya. Itu variabel penting. Yang kedua, bagaimana mencalonkan calon presiden itu punya peluang menang. Menang, bukan sekedar mencalonkan. Itu juga saya kira akan dipertimbangkan. Kemudian ketiga, juga PD Perjuangan dalam konteks kepartaian akan mempertimbangkan soal keberlanjutan partai, struktur kepartaiannya, struktur kekuasaan partai, siapa yang akan melanjutkan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ada faktor kingmaker lainnya selain Ibu Mega, yaitu variabel Pak Jokowi. Menurut saya juga penting akan menjadi variabel yang akan dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Tentu banyak kalau kita tambahkan variabel lainnya. Nah, poin saya adalah karena PD Perjuangan punya tiket yang eksklusif tanpa berkoalisi pun bisa maju, maka variabel yang juga penting adalah siapa lawan politiknya. Saya kira semua, tidak hanya PD Perjuangan, itu melihat siapa lawan politik. Misalnya, kalau yang di seberangnya yang maju ada Anies Baswedan, atau Prabowo, atau siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, faktor elektabilitas akan menjadi variabel penting untuk diperhatikan. Selain soal ideologi, soal pengalaman partai, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata lawan politiknya bukan dari figur kuat secara elektoral, misalnya ada orang-orang pemegang tiket boarding pass partai atau tiket partai, mungkin lebih leluasa bagi PD Perjuangan dan partai lain juga menentukan siapa capres-capres yang akan diusung. Karena itu Mas saya Hanta. kira PD Perjuangan sebagai partai yang memiliki tiket tadi, saya kira memilih, saya sejak awal memprediksi sejak seminggu 2 minggu yang lalu, kejutannya kita sulit untuk berharap PD Perjuangan akan mengumumkan lebih awal. Karena Baik, itu PDI prediksi saya itu tidak mungkin lebih awal. Karena tadi baik. variabel yang saya bilang tadi, siapa Mas lawannya Hanta. dan seterusnya, dan mereka lebih leluasa menentukan siapa capresnya di ujung nanti akan menentukan konstelasi Pilpres nanti. Nah, Oke, skema jadi PD Perjuangan ini penentuannya sangat tidak akan dilakukan dengan cepat. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi soal pemetaan seperti itu, Mas Hanta, pada bulan September lalu nih, kalau kita ingat lagi, ya. dulu sempat ramai dan juga panas soal Dewan Kolonel versus Dewan Kopral. Menurut Anda, ada tidak arahnya kemudian nanti untuk mencegah aroma keretakan yang seperti itu, jadi Bu Megawati saja yang maju lagi? Ya, memang ini tidak bisa dipungkiri ya. Ini sudah konsumsi publik, politik itu kan milik publik, partai politik juga milik publik. Jadi dua yang santer kuat di PD Perjuangan itu dua figur itu, yaitu figur Mas Ganjar dan figur Mbak Puan Maharani. Dua figur ini ya kita tahu ya ada plus minus bagi PD Perjuangan. Nah, salah satu jangkar utama secara internal untuk memperkuat soliditas dari PD Perjuangan ya Ibu Mega. Kita tidak bisa pungkiri. Jadi kalau udah Ibu Mega ketua umum PD Perjuangan bicara itu selesai, nggak ada bicara faksi-faksi, tidak ada perbedaan dan seterusnya. Di PD Perjuangan itu sangat solid faktor Ibu Mega. Nah, kalau itu kita tidak bicara secara elektabilitas elektoral pertanyaan tadi, maka kalau ingin menyelesaikan urusan internal PD Perjuangan, misalnya ditentukanlah, dipilihlah misalnya Ibu Mega, ya selesai urusan. Saya sih tidak begitu percaya ada yang
secara terbuka berani mengambil sikap di luar keputusan Ibu Mega. Nah, sebagai solusi internal, misalnya Ibu Mega secara konsesional juga tidak melanggar konstitusi, diperbolehkan dan seterusnya. Ibu Mega jadi presiden satu kali, satu periode dulu. Nah, kemudian menjadi solusi bagi perjuangan. Saya kira kemungkinan ini tidak bisa ditutup. Saya pada posisi itu kemungkinan ini tidak bisa ditutup dari sisi internal, maka ya selesai kalau soal tadi Dewan Kolonel dan seterusnya. Tapi dari sisi elektoral, saya kira juga Ibu Mega, PD Perjuangan sebagai organisasi partai juga akan tentu memiliki kalkulasi-kalkulasi politik. Lagi-lagi siapa lawan politiknya? Kalau kemudian dalam konstelasi misalnya Mas Erlangga ketua umum Golkar yang maju, kemudian dari partai lain juga ketua umumnya, maka peluang Ibu Mega tidak kecil menurut saya gitu kira-kira. Jadi ada dua yang akan berpusar, apakah peluang pemilik boarding pass atau elektabilitas. Kalau pemilik boarding pass, saya kira Ibu Mega sangat mungkin. Mas Hanta, kalau pemetaan politiknya seperti yang sudah ada sekarang ini, jika seandainya memang benar Megawati yang turun gunung, bagaimana potensinya, elektabilitasnya bisa melejit kah? Ya, pertama dari sebelum saya menjawab itu, saya sih melihat ya dari sisi pidato Ibu Mega itu penguatan perempuan kuat dan seterusnya itu lebih pada membangun partai, itu poin kepartaian. Yang kedua ada pengalaman beliau sebagai guru bangsa, pernah memimpin Indonesia dan seterusnya. Saya kira ingin memberikan pesan itu salah satu yang perlu kita tangkap. Dan saya tidak begitu fokus melihatnya itu, fokus penyampaian Ibu Mega bukan pada Ibu Mega ingin menyiapkan diri sebagai capres. Kalau tekanannya bukan di sana ya, bacaan saya tidak pada Ibu Mega ingin maju capres lagi di 2024. Tapi kalau dilihat dari peluang konstitusi itu memungkinkan, bahkan melebihi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan secara konstitusional sudah 2 periode, Ibu Mega baru 1 kali menjadi presiden Indonesia. Maka itu jawaban saya, kalau terkait konstitusi mungkin bisa dan seterusnya. Tapi apakah itu ditanya pada kemungkinan peluang politik dari sisi PD Perjuangan dan Ibu Meganya, saya kira tidak begitu besar ya, arahnya belum begitu mengarah ke sana. Yang saya kira ada faktor lain ya yang menjadi pertimbangan bagi PD Perjuangan dan Ibu Mega soal sisi elektoral, peluang kemenangan, dan juga soal kaderisasi kepemimpinan di partai. Itu saya kira juga akan menjadi pertimbangan bagi PDIP maupun bagi Ibu Mega. Nah, kalau pertanyaannya soal peluang elektoral, kita tidak hanya melihat dari sisi siapa capres dari partai apa, tapi juga lihat skema koalisi, bagaimana peta konstelasinya, siapa lawan politiknya. Kalau sekarang dengan pemilu tinggal 1 tahun, memang untuk menaikkan elektabilitas bagi siapapun ingin maju, saya kira waktunya tidak terlalu jauh. Misalnya Pak Nusirwan menjadi calon presiden, 1 tahun kan jauh bagi kita datang ke TPS, tapi bagi Pak Nusirwan yang jadi politisi itu waktu pendek, tidak cukup waktu lagi. Beda misalnya Ibu Mega memang popularitasnya sudah tinggi, itu memungkinkan popularitas ya. Nah, untuk menaikkan electability lagi, elektabilitas lagi, maka perlu kerja politik. Nah, poin yang paling penting bagi saya adalah siapa lawan politiknya. Kalau kemudian lawan politik yang akan maju semuanya seperti misalnya ketua umum semua ini, semuanya ketua umum partai, maka Ibu Megawati saya kira tidak bisa dikatakan peluangnya kecil. Yang faktor elektabilitas seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan tidak maju. 2 orang ini yang secara elektoral kan punya prospek elektoral, figur baru dari PD Perjuangan, Mas Ganjar, dan seterusnya. Kemudian Nasdem juga menyebutkan Anies Baswedan, Mas Ganjar, PD misalnya. 2 ini tidak maju, maka peta politiknya semuanya masih punya peluang. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Ibu Mega secara elektoral masih punya. Kita tidak bisa mengatakan, wah figur lama elektabilitasnya serendah, karena petanya berubah begitu. Tapi kalau misalnya lawan politiknya ada faktor figur-figur baru, elektabilitas tinggi, nah itu menjadi beda lagi analisanya. Nah, saya kira, saya kembali pada analisa awal saya, PD Perjuangan tidak sekedar ingin majukan ketua umumnya Ibu Mega, tidak sekedar harus selesai dulu urusan Mas Ganjar dan Mbak Puan atau figur apapun, tapi pasti ada kalkulasi majukan Pilpres harus menang. Yang kedua, pileknya harus mau menang lagi, kemudian partainya tetap solid dan seterusnya. Faktor ini penting, dan kalau kita
belajar 2 pemilu sebelumnya, Ibu Mega kan menyerahkan ke Pak Jokowi, menyerahkan ke Pak Jokowi juga. Nah, kemungkinan di sekarang ya saya kira tidak jauh-jauh, meskipun kita tidak boleh Baik, menyimpulkan Mas Hanta. di luar 2 nama itu, Mas Ganjar dan Mbak Puan, saya kira 2 nama yang paling kuat potensi Baik. akan Jadi kalau diusung ya. maju Tapi harus kalau soal menang. figur Ibu Mega, di figur eternal nggak ada yang bisa melawan hari ini. Baik, Mau kalau pemilihan maju ketua harus umum, menang, ada Kongres, banyak maupun hitung-hitungannya dan siapapun. waktunya sudah Pemegang hak semakin prerogatif. singkat begitu ya Mas Hanta.